Hei sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Meskipun mamalia manapun dapat menghasilkan susu, peternakan sapi perah komersial biasanya merupakan perusahaan satu spesies. Di negara maju, peternakan sapi perah biasanya terdiri dari sapi perah yang berproduksi tinggi. Spesies lain yang digunakan dalam peternakan sapi perah komersial termasuk kambing, domba, kerbau, dan onta. Di Italia, perusahaan susu keledai semakin populer untuk menghasilkan sumber susu alternatif bagi bayi manusia. Industri susu adalah bisnis yang terus berkembang. Praktik manajemen berubah dengan teknologi dan peraturan baru yang menggerakkan industri menuju peningkatan ekonomi dan lingkungan. Manajemen strategi juga dapat dibagi secara longgar menjadi sistem intensif dan ekstensif. Sistem ekstensif beroperasi berdasarkan filosofi input rendah dan output rendah, di mana sistem mengintensifkan filosofi input tinggi, output tinggi. Filosofi ini serta teknologi yang tersedia, peraturan lokal, dan kondisi lingkungan terwujud dalam berbagai pengelolaan, perumahan, kesehatan, reproduksi, dan limbah. Sebagian besar website sapi perah modern membagi ke dalam unit manajemen yang berbeda tergantung pada usia, kebutuhan nutrisi, status reproduksi, dan status produksi susu mereka. Kelompok sapi yang sedang, pemerah susu, sering dilakukan secara intensif untuk memastikan pola makan dan kondisi lingkungan mereka kondusif untuk menghasilkan susu berkualitas tinggi mungkin. Segmen kawanan dewasa yang sedang dalam masa istirahat sebelum kelahiran anak berikutnya disebut sapi kering karena tidak diperah. Semua hewan betina yang belum melahirkan anak pertama disebut sapi darah. Mereka akan tumbuh untuk diharapkan sebagai kawanan dan kadang-kadang sebagai kawanan pengganti. Sistem kandang sapi perah sangat bervariasi di seluruh dunia, tergantung pada iklim, ukuran sapi perah, dan strategi pemberian pakan. Perumahan harus menyediakan akses ke pakan, udara, dan perlindungan dari kondisi lingkungan yang relevan. Salah satu masalah untuk ternak yang dikandangkan secara manusiawi adalah suhu yang ekstrem. Stres panas dapat menurunkan fertilitas dan produksi susu sapi. Memberikan pemberian adalah metode yang sangat umum untuk mengurangi tekanan panas. Gudang juga dapat menggabungkan kipas angin atau ventilasi ke dalam arsitektur gudang. Kondisi yang terlalu dingin, walaupun jarang mematikan bagi ternak, menyebabkan peningkatan kebutuhan energi pemeliharaan dan peningkatan asupan pakan dan penurunan produksi. Sebagian besar produsen susu bertujuan untuk sapi pengganti untuk melahirkan anak pertama. Dan dengan demikian bergabung dengan kawanan pemerahan pada ulang tahun kedua, karena masa kehamilan sapi sedikit di atas 9 bulan. Ini berarti sapi harus diinseminasi pada usia 15 bulan. Karena proses pembiakan tidak efisien. Sebagian besar produsen bertujuan untuk pertama kali membiakan sapi darah mereka antara 12 dan 14 bulan. Sebelum sapi betina dapat dikawinkan, dia harus mencapai kematangan seksual dan mencapai kondisi tubuh yang tepat untuk berhasil melahirkan anak sapi. Pubertas pada sapi sangat tergantung pada berat badan di antara faktor-faktor lainnya. Sapi darah Holstein mencapai pubertas dengan berat badan rata-rata antara 550 dan 650 lbs. Jenis sapi yang lebih kecil, seperti Jersey, biasanya mencapai pubertas lebih awal dengan bobot yang lebih ringan. Kondisi nutrisi yang khas, sapi darah Holstein akan mencapai pubertas pada usia 9-10 bulan. Kondisi tubuh yang tepat untuk berkembang biak juga sebagian besar dinilai dari bobotnya.
Dengan berat sekitar 800 lbs, sapi darah Holstein biasanya dapat membawa anak sapi yang sehat dan melahirkan dengan relatif mudah. Dengan cara ini, sapi darah akan dapat melahirkan dan bergabung dengan kawanan pemerah susu sebelum ulang tahun kedua mereka. Pubertas bertepatan dengan awal siklus estrus. Siklus estrus dari bahasa Latin estrus frenzy, berasal dari bahasa Yunani kuno ostros gadfly adalah perubahan fisiologis yang diinduksi oleh hormon reproduksi pada sebagian besar betina seriin. Satu siklus estrus dimulai setelah matang pada wanita dan disela oleh fase anestrus. Biasanya, siklus estrus berulang sampai kematian. Siklus ini sangat bervariasi dalam durasi dan frekuensi tergantung pada spesiesnya. Beberapa hewan mungkin menunjukkan keputihan berdarah, sering disalahartikan sebagai menstruasi. Banyak mamalia yang digunakan dalam pertanian komersial, seperti sapi dan domba. Mungkin siklus estrusnya dikendalikan secara artifisial dengan obat hormonal untuk produktivitas optimal. Setara jantan, terlihat terutama pada ruminansia, disebut. Siklus estrus adalah perubahan hormonal dan fisiologis berulang yang terjadi di dalam tubuh sebagian besar mamalia betina yang mengarah pada ovulasi dan pengembangan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan embrio dan janin. Sapi dianggap poliestrus, yang berarti bahwa ia akan terus menjalani siklus estrus yang teratur sampai mati, kecuali jika siklus tersebut dihentikan oleh kehamilan. Pada sapi, siklus estrus lengkap berlangsung selama 21 hari. Paling umum, produsen susu membahas siklus estrus sebagai awal ketika sapi menerima pembiakan. Fase singkat ini berlangsung hanya sekitar 1 hari, juga dikenal sebagai estrus atau bahasa sehari-hari, panas. Sapi akan sering menunjukkan beberapa perubahan perilaku selama fase ini, termasuk peningkatan aktivitas dan vokalisasi. Yang paling penting, selama estrus dia akan berdiri diam ketika dipasang oleh sapi atau banteng lain. Di Amerika Serikat, inseminasi buatan Neye adalah alat reproduksi yang sangat penting yang digunakan di fasilitas susu. Adalah proses di mana sperma dengan sengaja dikirim oleh pengelola susu atau dokter hewan ke dalam rahim sapi. Pejantan menyumbangkan air mani di peternakan pejantan, tetapi tidak pernah ada kontak fisik antara sapi dan pejantan saat menggunakan metode ini. Metode inseminasi ini dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan produsen susu karena beberapa alasan. Sapi perah terkenal berbahaya untuk dipelihara di fasilitas susu rata-rata. Juga memungkinkan untuk mempercepat perbaikan genetik ternak sapi perah, karena setiap peternak sapi perah memiliki akses sperma dari pejantan unggul secara genetik. Selain itu, IA telah terbukti mengurangi penyebaran penyakit kelamin dalam kawanan yang pada akhirnya akan menyebabkan masalah kesuburan. Banyak produsen juga merasa lebih ekonomis daripada memelihara seekor sapi jantan. Setelah kelahiran anak sapi, sapi mulai menyusui. Laktasi biasanya akan berlanjut selama sapi diperah, tetapi produksinya akan terus menurun. Peternak sapi perah sangat akrab dengan pola produksi susu dan dengan hati-hati mengatur waktu pembiakan sapi berikutnya untuk memaksimalkan produksi susu. Pola laktasi dan kehamilan dikenal sebagai siklus laktasi. Untuk jangka waktu 20 hari, pasca melahirkan sapi disebut sapi segar. Produksi susu dengan cepat meningkat selama fase ini, tetapi komposisi susu juga berbeda secara signifikan dari sisa siklus. Susu pertama ini, yang disebut kolostrum, kaya akan lemak, protein, dan juga sel imun ibu. Kolostrum ini biasanya tidak dijual secara komersial, tetapi sangat penting untuk nutrisi awal pedet. Mungkin yang paling penting, ia memberikan kekebalan pasif kepada anak sapi sebelum sistem kekebalan berkembang sepenuhnya. 30-60 hari berikutnya, dari siklus laktasi ditandai dengan tingkat produksi susu puncak.
Jumlah susu yang dihasilkan per hari selama periode ini sangat bervariasi menurut breed dan individu sapi tergantung pada kondisi tubuhnya, genetika, kesehatan, dan nutrisi. Produsen biasanya akan terus memerah susu sapi sampai dia 2 bulan sebelum mereka memproduksi susu sapi. Memberi sapi istirahat selama tahap akhir kebuntingan memungkinkan kelenjar susunya mundur dan berkembang kembali. Sapi perah menghasilkan susu dalam jumlah besar sepanjang hidupnya. Tingkat produksi mencapai puncaknya sekitar 40-60 hari setelah melahirkan. Produksi menurun terus, setelah itu, sampai pemerahan dihentikan sekitar 10 bulan. Sapi itu dikeringkan selama sekitar 60 hari sebelum melahirkan lagi. Dalam siklus intercupping 12-14 bulan, periode pemerahan adalah sekitar 305 hari atau 10 bulan. Di antara banyak variabel, jenis tertentu menghasilkan lebih banyak susu daripada yang lain dalam kisaran sekitar 6.800 hingga 17.000 kg, 15.000 hingga. Ada banyak variasi dalam pola produksi susu di seluruh dunia. Banyak negara yang merupakan produsen besar mengkonsumsi sebagian besar secara internal. Sementara yang lain khususnya Selandia Baru, mengekspor sebagian besar produksi mereka. Konsumsi internal seringkali dalam bentuk susu cair, sebagian besar perdagangan internasional adalah produk olahan susu seperti susu bubuk. Pemerahan sapi secara tradisional merupakan operasi padat karya dan masih dilakukan di negara-negara kurang berkembang. Peternakan kecil membutuhkan beberapa orang untuk memerah susu dan merawat hanya beberapa lusin sapi, meskipun bagi banyak karyawan secara tradisional adalah anak-anak dari keluarga petani, sehingga memunculkan istilah pertanian keluarga. Kemajuan teknologi sebagian besar telah menyebabkan redefinisi radikal pertanian keluarga di industri negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah ratusan sapi yang menghasilkan susu dalam besar, peternakan sapi perah yang lebih besar dan lebih efisien mampu menghadapi perubahan harga susu yang parah dan beroperasi secara menguntungkan. Sementara peternakan keluarga umumnya tidak memiliki ekuitas atau pendapatan skala besar lainnya, pertanian lakukan. Persepsi masyarakat umum tentang pertanian perusahaan besar karena lebih kecil merupakan hal yang utama. Banyak keluarga pertanian kecil yang berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan menggabungkan bisnis untuk membatasi kewajiban hukum pemilik dan hal-hal seperti manajemen pajak. Sebelum mekanisasi skala besar tiba di tahun 1950-an, memelihara selusin sapi perah untuk penjualan susu itu menguntungkan. Sementara peternakan keluarga umumnya tidak memiliki ekuitas atau pendapatan skala besar lainnya, pertanian lakukan. Persepsi masyarakat umum tentang pertanian perusahaan besar karena yang lebih kecil adalah merupakan suatu hal yang menarik. Banyak keluarga pertanian kecil yang berkembang untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan menggabungkan bisnis untuk membatasi kewajiban hukum pemilik dan hal-hal sep. Di seluruh dunia, produsen susu sapi terbesar adalah Amerika Serikat, 49 pengekspor susu sapi terbesar adalah Selandia Baru, 50-51 dan importir terbesar adalah Cina. Di seluruh dunia, produsen susu sapi terbesar adalah Amerika Serikat, 49 pengekspor susu sapi terbesar adalah Selandia Baru, 50-51 dan importir terbesar adalah Cina. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ya.